wa arwahul kuffari, arwah orang-orang kafir. Fa'amal arwahul anbiya, adapun para arwah-arwah para nabi itu fatakhruju min jasadiha, maka keluar ketika ia keluar daripada jasadnya, wa tafsiru ala suratiha, dan jadilah rupa seperti rupa orangnya. Seperti rupa orangnya lah, roh itu keluar, jadilah ya seperti rupa orangnya. Mislul miski wal kafir, berbau harum seperti minyak harum dan minyak kafur, minyak harum kafur. Jadi berbau harum. Ya, orang-orang kafir itu begitu keluar, orang-orang para nabi-nabi ya keluar daripada jasad itu adalah berupa seperti rupa orangnya tadi dan berbau harum. Harum yang bahasanya ya. Wa takunu fil jannah, dan adalah ya di dalam surga. Dalam surga ya. Takunu wa tatanah, mereka makan buah-buahan surga. Lah menikmati nikmat surga. Ya. Ya. Wa arwahu syuhada idza kharajat min ajsadiha, bila ia keluar daripada jasadnya, fa inna Allaha yaj'aluha fi ajwaqi tuyurin ubarin, maka sesungguhnya Allah jadikan dia di ajwaqi tuyur, di mulut burung ya, burung ya, yang hijau. Nah, tamuru biha fi anharil jannah, berputar-putar yaitu di sungai-sungai surga. Kalau ada itu ya adalah yang mati ya putar-putar ya bagaikan burung di sungai-sungai surga atau disebutkannya. Ya. Wa ta'kulu min samariha wa tashrabu min ma'ha, mereka makan daripada buah-buahan di surga tadi dan minum daripada air surga ya. Ya, air surga ya. Wa amma arwahul mu'minin, arwah orang yang taat, orang mukmin tapi yang taat ya, disebutkan ya, wa amma arwahul muti'ina minal mu'minin fahiya fi riyadil jannah, adapun orang-orang mukmin yang taat itu yaitu di kebun-kebun surga, tapi raka mulu tidak makan ya, tidak memakan buah surga, belum lagi cuma hanya berada di kebun surga. Dan di kebun surga la takulu wa la tatana'an, mereka tidak makan buah surga dan tidak menikmati buah surga, cuma memandang surga itu, mandangnya sudah ya, nikmatnya memandang ya. Lakin tanzuru fil jannah faqat, tetapi mereka itu memandang ke surga saja. Yang ke surga, melihat sudah surga, nonton sudah melihat kebun-kebun surga, nikmat-nikmat yang di dalam surga itu sudah dilihat, cuma belum menikmati ya. Setelah nanti ya hari kiamat ditimbangkan baru menikmati. Kalau yang mati saya tadi sudah menikmati minum air surga sudah ya, minumnya minum air surga, buah-buahan surga sudah nikmati. Tiga ya.
Kemudian yang keempat tadi wa amma arwahul asadi minal mu'minin babaina samai wal ardi bil hawa. Adapun orang yang maksiat daripada orang mukmin itu yaitu antara langit dan bumi. Bagaimana antara langit dan bumi? Ke atas ada, ke bawah ada. Antara langit dan bumi bil hawa, yang di udara. Ini ya orang-orang yang dia beriman tapi kerja maksiat pada suatu waktu itu. Wa amma arwahul kuffar bayan bi ajwa bi tuyuri sautin bi sijinin. Arwah orang-orang kafir itu adalah di moncong burung yang hijau, ya, burung hijau, bukan hijau, yang hitam, seperti hitam. Bisijin di neraka sijin. Wasijinu, sijin itu tahtal artis sabian, ya, yang di sijin. Jadi arwah-arwah orang kafir itu yang di dalam sijin. Sijin itu neraka ya. Wasijinun, dan sijin itu tahtal artis sabian, di bawah bumi yang 7, di bawah bumi yang 7. Wahia muttasilatun, dan bisanya, dan dia itu berhubungan dengan jasad-jasadnya yang di alam kubur itu, ya. Kemudian fatu'azzabu arwahwa, dan diazablah roh-rohnya dari keramat tadi, diazab rohnya. Wa fayata'allamu bizalikal jasadu kasyamsi bisama isradin, maka merasalah sakitlah jadi jasad-jasad lah, jasad-jasad tidak ubahnya jadi kasyamsi bisama isradin, seperti matahari yang berada di langit yang kapat, wa nuruha fil ardi, cahaya panasnya sampai ke bumi. Begitulah perumpamaan, walaupun rohnya disijin, disiksa, tapi jasadnya akan merasakan juga, ya, jasadnya yang sudah yang di alam kubur tadi, ya, itu katanya ya. Kama anna arwahal ini fi'liyin mutanahimatin wa nuruha mutawsilun bil jannah, seperti mana orang mukmin yang di dalam fi'liyin, di tempat yang tinggi, menikmati dan cahayanya sampai ke surga, dipandang ke surga, ya. Wasyuri'at dari Madinah, dan ini adalah khusus daripada ini umat Muhammad. Salatul mayyiti al-mayyitil muslimi ghairi syahidi fardu kifayah. Salat mayit orang Islam yang bukan mati syahid hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Andai kata ada seseorang meninggal di masyarakat kita wajib kesemuanya menyelenggarakan, mensalatkannya, memandikannya, mengkafankannya, menguburkan. Tetapi apabila sudah dilakukan oleh sebahagiannya, maka yang tinggal yang lain terlepas dosanya. Namun pahala tetap yang melakukan kerja yang tepat, yang tidak melakukan itu tidak akan memperoleh pahala, ya. Lil ijma'i, karena sepakat ijma' ulama lah, dan dalil fardu kifayah itu sepakat ulama sudah, ya.
Kahuslihi seperti mandinya juga sama aja, Fatullah atau dibayar juga. Walau ghariqan, walaupun orang itu tenggelam di laut, dapat di laut sehari, tenggelam di laut meninggal. Nah, dapat apakah wajib? Masih dimandikan, wajib, masih wajib dimandikan. Kalau ada para lagi dimandikan yang sudah sehariannya di laut, pastinya belum lepas kewajiban memandikan itu, lanjut lepas, tetap wajib dimandikan. Walau walikan li'anna mahmuruna bimuslim, karena sesungguhnya kita yang diperintah untuk memandikannya. Kalau itu tadi ya, kita yang diperintah untuk memandikannya. Fala yasqutul fardu anda illa bifi'lina, maka tidak gugur kewajiban fardu kifayah itu daripada kita, melainkan dengan perbuatan kita, perbuatan manusia ya. Jadi belum gugur, belum dimandikan. Ya gugur kalau belum dimandikan, ya maksudnya ya. Ya, walaupun lagi misalnya dia kurang boleh memandi pingsan, tapi ada mati lagi, apakah wajib masih dimandikan? Tetap wajib dimandikan ya. Itu tadi ya, waktu hidup belum main lagi, ya belum main, ini sudah jadi main, wajib dimandikan ya, yang bukan mati syahid, yang syahidnya akhirat. Wa in sya'annal malaikata tawsiluhu, walaupun kita menyaksikan yang memandikan itu malaikat, apalagi adanya malaikat memandikan ya, malaikat memandikan, tetap belum gugur kewajiban fardu kifayah itu kan atas muslimin, atas masyarakat itu ya. Jadi walaupun dia mati, lepas mati, ya langsung ya meninggal lah. Ada kemarin sepupu kami, ya pas mati masuk ke kamar, ya tumbang, tinggal, samping rumah saya, ya pasti. Tetaplah wajib mandi, ya pasti, ya. Wayang fi ghaslu kafirin. Misalnya kalau ada dua orang yang Islam mandi, walaupun orang yang non muslim mandi sudah sah, asal manusia, asal manusia ya. Wayang fi dan wayang fi ghaslu kafirin airin main. Wadzalika li hausulil maksud min ruslihi wa huwa nizam. Walaupun orang yang bukan muslim memandikan orang muslim tadi dengan tujuan, karena memandi itu tujuannya adalah untuk membersihkan daripada najis ya. Walaupun dia tidak berniat, karena niat itu adalah bukan wajib, tidak ya. Memandi mayat itu bukan wajib, niatnya ya sunnah. Makanya itu walaupun orang yang bukan muslim, dia memandi tetap sah saja, ya sah. Karena tujuan membersihkan. Wayang sulu apalu, dan sekurang-kurang, dan hasilnya sah, artinya sekurang-kurang mandi tadi bitamimi badanihi bil ma'i marratan, dengan meratakan badannya si mayit tadi dengan air sekali rata, sekalinya sudah sekali rata, dengan syarat najis tidak bersih. Sudah ada najis lagi, apa sebenarnya siram dengan air rata seluruh badan sekali, sudah sah. Yang sahnya
dan gugur kewajiban. Lain yang afdalnya kan hatta ma tahta qurbatil akufi. Wajib juga, sehingga wajib menyampaikan air, meratakan air sekali itu di dalam kulit orang yang poloknya tak bersunat. Maka ada bersunat itu wajib menyampaikan air ke dalam. Kalau kawan buka. Kalau kawan buka, ini bila ada kawan buka ini sudah ada perbedaan ulama. Yang kawan buka tadi buka bersihkan selesai. Lama kalau bersunat buka, tinggal buka, bisa dari buka bersihkan selesai. Ya, selesaikan apakah sudah bersih apa semuanya kita bersih sampai air ke dalam meratakan sudah sah. Tapi kalau tidak bisa dibuka, air lagi itu lah. Dalam dia tidak bisa dibuka, bolehlah disunat, boleh. Ya, ittifaq ulama pada boleh sunat. Orang sudah mati dah. Banyak orang sudah mati dia sunatnya ada merasa dia kita ada merasa. Itulah. Ya. Ini ada perbedaannya. Alal asahi la safiyan kanal aqu aw balighan. Sama ada yang tidak bersunat tadi, yang polok tadi, tidak bersunat tadi, anak-anak ataupun orang dewasa. Ya, orang dewasa umurnya belasan tahun, 20 tahun, itu dewasa sudah balik itu namanya dewasa. Bila belum balik itu masih anak-anak. Tetap sampaikan air ke dalamnya kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak. Kalau tidak bisa bagaimana ini? Nah, ini ada pendapat berbeda-beda lah. Lau ta'azzara, jikalau uzur ghaslu ma tahtal qurfah, dan membasuh di dalam qurfahnya tadi, bisa bamin annahu la tatalaqasu, dengan sebab sesungguhnya tidak bisa air kita tipu, tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka, dikeluarkan kepala qurfahnya itu, kepala dasar itu tidak bisa dikeluarkan. Bentuknya sunatnya janganlah tidak bisa dibuka. Bagaimana? Walau pasal ilah, dan tidak bisa dibuat dibersihkan dalam kecuali dilukai, dibelah menyakiti mayat. Ya, apa sebenarnya? Ilah bijahit, kecuali dilukai apa saja, tidak bisa dibuka dan tidak bisa dibersihkan di dalamnya, melainkan dengan dilukai. Dan itu tidak boleh dilukai. Yung mimma amma tahtaha, ditayamumkan, ganti dengan tayamum yang air tidak bisa sampai ke dalam qurfah. Anak-anak belum bersunat, tinggal laki-laki yang belum bersunat. Tidak bisa dibuka, tidak bisa dibersihkan. Kalau bisa dibuka, dibersihkan, ya selesai ya. Tidak bisa dibuka apa? Ditayamumi, ganti daripada yang air yang tidak sampai ke dalam qurfah. Tayamumnya, anggota tayamum itu tetap dua muka dan dua tangan. Ada tayamum barangnya terbang, ya, di muka dan telapak tangan, ya, di tayamumnya. Numimah, ya, sini ya, kemudian lah, ya, illa aman, wasallallahu alaihi, dan syaratkan atasnya, sembahyangkan, ya sudah tayamumkan, sembahyangkan.
Wa in kana ma tahta najisan lil darurati, walaupun adalah barang yang di dalam hurufnya itu ada najis, itu lil darurati karena darurat. Wa hadza ma qalahu Ibnu Hajar. Ini pendapat Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar. Nah itu caranya. Jadi ditayamumi, disembahyangkan, nang tadi ada najis itu dimakan karena darurat sudah. Nah ini menurut Ibnu Hajar. Wa qala Ramli, nah ini lain lagi nih, pakaian mengaji usaha. Wa qala Ramli, dan berkata Imam Ramli sama daripada mazhab Syafi'i juga itu. Ya. In kana ma tahta al-dhahirat yumanu, kata Imam Ramli, jika adalah yang di bawah kulubnya itu suci, tidak ada mengandung najis, yumanu ditayamumkan padanya, najis tidak ada di situ. Nah, cuman air tidak bisa sampai, tayamumkan kata Imam Ramli. Nah, sama lah kan. Kalau Ibnu Hajar tadi kita tahu ada kan najis, ada apa. Pun ada monika juga kelihatan, kan melihat di dalam tuh. Ada kan najis, ada apa semuanya ya. Jadi ditayamumi ya. Kalau Imam Ramli betul sudah teringat punya. Kalau memang bersih di dalamnya tayamumi. Wa in kana najisan, jika ada najis di dalam korban, yuyamdimu, maka tidak ditayamumi. Ya, ada najis. Karena syarat tayamum itu kata Imam Ramli, suci badan daripada najis. Suci badan daripada najis itu syarat sah tayamum. Sementara di dalam korbannya ada najis, jadi tidak suci, maka kata Imam Ramli alasannya lah tidak ditayamumkan. Cuman wahyu banu bila salatin, dan ditanam tanpa disyaratkan. Tanam dan syaratkan ada. Jadi lepas mandi itu tadi bungkus langsung tanam. Nah, kalau ini yang dilakukan di tengah masyarakat kita ribut ya. Kenapa si Atu meninggal tidak disyaratkan orang? Lalu bicarakan apa? Mengatakan dia kan Islam, kenapa tidak disyaratkan? Oh, rupanya dia kolom bersunat. Nah, apa? Tapi ketahuan, tahu sudah ikut. Nah, kalau terdapat di dalam masyarakat kita, maka yang kita pakai yang di atas tadilah lebih bagus, lebih aman, lebih tidak menimbulkan fitnah apa. Artinya apa? Menurut Ibnu Hajar tadi, jangan. Kalau tidak bisa membersihkan dalam korbannya, itu apa? Tayamumi, timbang mandi dan tayamum, timbang tayamum, kapan bisa kemudian disalatkan. Jadi, selesai kita dalam pembicaraan. Tapi kalau yang ini tadi di bawah tadi, betul aja bahkan duanya di bawah tadi, nah, dimandiin tanpa ditayamumi. Tadi kan ada najis di dalamnya, ada satu tayamum, ditayamumi tanpa ditayamumi, di kapan langsung tanam. Maka tadi bocah dengan keturunan Tuhan, anak aja, anak kita buat mati. Bayangkan ribut, kenapa takut tidak dibayangkan apakah anak Islam maksudnya ya. Itu mengambil kemaslahatan, tidak boleh ya. Karena masing-masing ada alasan. Imam Ibnu Hajar alasannya kenapa maka dibayangkan. Nah, pertama adalah menghormati mayit, ya. Tadi saya nah ada najis di bawahnya itu tadikan dibuang dibersihkan itu sudah darurat. Nah ya, darurat ya. Bila
Lianna syartat tayammum ianya izalatun najasati, itu menurut pendapat Imam. Karena sesungguhnya syarat sah tayammum itu dulu menghilangkan najis. Nah, lalu di penghujung wayang bagi taklidul awal. Sebagiannya kita bertaklid kepada yang pertama, artinya menurut pendapat Ibnu Hajar. Kesana kita ikut belajar, jangan ribut bahasanya. Li'anna fi dafi'i ila salatin, karena sesungguhnya menanam mayit dengan tidak disalatkan itu ada muhtiramil mayit, itu tidak menghormati mayit. Ya, wa'ala kulli minal qaulaini, ya. Dan atas tiap-tiap daripada dua perkataan ini yuhramu qat'u khulfatin mayit, diharamkan memotong khulfah si mayit tadi. Wa in asa bibalik, walaupun ia sudah dikatakan maksiat dengan menunda bersunat sampai umur 20 tahun, ini bersunat tertunda. Walaupun berdosa, walaupun dia dianggap maksiat karena melambatkan bersunat. Kalau sekarang ini kan mudah orang bersunat, anak-anak pakai kapas. Coba dulu letak-letak istilahnya. Dahulu letak-letak ada bersuntik, ada kapas semuanya. Itu nak keluar Quran. Termasuk kami. Ngomong itu pada ada istilah bersunat. Minta takwa. Tetap ada membuat suntik ada apa saja. Dulu seharian kan dalam sunat. Ya, seharian bersunat. Ya, sekarang kan ada anak-anak lepas sunat. Tadi sunat tetap dijalankan. Nah, kalau dulu ada bisa dia apa saja. Ya. Jadi mungkin yang ada takut apa sehingga tidak jarang terjadi orang sampai dewasa. Nah, ada bersunat. Kadang-kadang ada juga yang memilih tidak bersunat. Ada yang memilih penyunatan, kan suka dua tahun. Memilih penyunatan bersunat. Di mana orangnya yang minta disampan, sekalinya sampan iya nak bersunat. Bukan orang lain yang memilih tadi banyak bersunat, tapi dia belum bersunat. Lah, itu ya. Sekarang ya. Nah ini kalau ternyata terdapat hal yang seperti itu, yang si tukang mandi, ini tukang mandi ya, bagi dieman aja kayak mumija. Nah jangan kita memelihara, jangan sampai membuka aib si mayit, jangan membuka aib mayit. Kalau yang kebajikannya sebut ulkuru ma'asina mautakum, sebutlah kebajikan mayit, tapi aibnya jangan disebut. Ya sudah, wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ta'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa fahma wa hidayata wa tawfiqa wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.